Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. CEO AC Milan Giorgio Furlani menegaskan klub siap bekerja sama atas penjualan Elliott Management. Furlani menegaskan jika klub benar dimiliki Redbird Capital. Beberapa hari terakhir ini merupakan hari yang menegangkan bagi Rossoneri saat jaksa penuntut di Milan menggerebek kantor klub dan CEO AC Milan Giorgio Furlani sebagai bagian dari investigasi. Penjualan Milan dari Elliott Management kepada Redbird Capital sendiri menghabiskan dana senilai 1,2 miliar euro pada Agustus 2022 lalu. Dalam kasus ini, mantan CEO Milan di era Elliott Management, Ivan Gazidis juga sedang diselidiki. Terkait hal ini, semua pihak merilis pernyataan yang menegaskan semua kabar yang beredar di media tidaklah benar. Kepada Sky Sport Italia, Giorgio Furlani menegaskan jika pihaknya akan kooperatif dengan semua tuduhan tersebut. Investigasi ini sendiri didasarkan pada gagasan jika Elliott Management masih memiliki Milan dan hanya berpura-pura menjual saham mereka kepada Redbird Capital pimpinan Gary Cardinale. Zlatan Ibrahimovic dianugerahi penghargaan Tapiro d'Oro setelah pekan yang sulit bagi AC Milan. Tapiro d'Oro yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai tapir emas adalah penghargaan tiruan yang diberikan kepada selebriti terkenal atau public figure di Italia setelah mengalami cobaan yang memalukan di media. Zlatan Ibrahimovic menerima nominasi Tapiro d'Oro dengan penuh semangat, tertawa dan bercanda bersama para kru TV dengan mengatakan, "Ini sebenarnya adalah saya, pemilik Milan, namun itu adalah sebuah rahasia." Canda Ibrahimovic. Giancarlo Simic mungkin awalnya hanya berharap menghabiskan musim 2023-2024 ini bersama tim Primavera AC Milan atau mungkin dipinjamkan ke klub lain. Namun faktanya dia justru malah mendapat menit bermain di Serie A dan bahkan berhasil mencetak gol pada debutnya. Tidak hanya itu, baru-baru ini dia pun dipanggil oleh tim nasional senior Serbia untuk pertama kalinya. Hal yang sebenarnya cukup beralasan, mengingat level permainan pemuda 18 tahun tersebut sudah cukup untuk memperkuat timnas senior. Dalam sebuah wawancara bersama Milan TV, dalam episode serial Homegrown, Simic bicara tentang banyak hal, termasuk dua pelatih yang membantu perkembangan karirnya, yakni Ignazio Abate dan Stefano Pioli. Abate adalah yang nomor satu. Ia menunjukkan kepada saya bagaimana cara bermain sepak bola di Italia. Dialah yang mempersiapkan saya untuk mengambil langkah besar menuju tim utama. Berkat dia, saya siap untuk bermain di Serie A. Untuk Pioli, saya juga punya hubungan yang luar biasa dengannya. Dia punya lebih banyak pengalaman di Serie A dan mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya dalam hal-hal yang bersifat lebih detail. Saya akan selalu berterima kasih kepadanya karena telah mempercayai saya ketika waktu saya tiba. Saya tidak akan melupakannya sepanjang hidup saya, ujar Giancarlo Simic. Fikayo Tomori belakangan ini diberitakan masuk dalam incaran Bayern Munchen. Agen dari sang defender lalu memberi peringatan khusus kepada AC Milan selaku klub pemilik Fikayo Tomori. Datang dari Chelsea 3 tahun silam, Fikayo Tomori merupakan salah satu pilar penentu keberhasilan AC Milan menjuarai Scudetto di musim 2021-2022. Sampai saat ini, bek asal Inggris itu masih menjadi figur tak tergantikan di lini belakang tim dan selalu mendapatkan kepercayaan dari pelatih Stefano Pioli. Berkat performa impresifnya bersama Milan, Tomori pun menjadi incaran sejumlah raksasa Eropa. Salah satu klub yang disebut ingin menebus Fikayo Tomori ialah Bayern Munchen yang dikabarkan siap memboyong sang bek ke Jerman pada bursa transfer musim panas nanti. Sadar kalau kliennya menjadi incaran dari Rotten,
Agen dari Tomori yaitu Victor Kolar bicara soal masa depan sang pemain di Stadion San Siro. Meski menyebut kalau Tomori masih cinta dengan Milan, Kolar tak menutup kemungkinan bahwa Tomori bakal pindah demi mengejar peningkatan karir sepak bolanya. Mengacu pada situs Transfermarkt, kontrak Tomori di Milan sendiri masih berlaku sampai dengan 30 Juni 2027 mendatang. Bintang AC Milan Christian Pulisic telah mencetak 11 gol di seluruh kompetisi musim ini, menyamai rekor pribadinya pada musim 2019-2020 ketika masih berseragam Chelsea. Bintang asal Amerika Serikat ini mencetak gol untuk ketiga kalinya secara beruntun dalam kemenangan 3-1 Milan atas Slavia Praha pada Kamis malam, membantu AC Milan untuk lolos ke perempat final Liga Eropa. Mantan pemain sayap Chelsea itu kini telah mencetak 11 gol dalam 38 pertandingan di semua kompetisi musim ini, sama banyaknya dengan torehan yang diraihnya selama musim 2019-2020 saat dia mencetak rekor pribadinya untuk gol dalam satu musim. Pemain berusia 25 tahun ini memiliki peluang yang cukup besar untuk mencetak rekor pribadi baru di bagian akhir musim ini dengan 10 pertandingan tersisa di Serie A dan setidaknya 2 pertandingan di Liga Eropa. Pulisic juga telah menyumbangkan 8 assist untuk Milan musim ini, sehingga jika dihitung secara total, dia telah menyumbangkan 19 gol dalam 38 pertandingan. Kapten tim nasional Amerika Serikat ini pindah ke San Siro dari Chelsea dengan nilai transfer sebesar 20 juta euro pada musim panas lalu, menandatangani kontrak hingga Juni 2027 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Salah satu legenda AC Milan, Alessandro Costa Curta, menilai memecat pelatih Stefano Pioli bukan hal yang tepat, terlebih jika Rossoneri berhasil mencapai final Liga Eropa. Kontrak Stefano Pioli di San Siro akan berakhir pada Juni 2025, namun beberapa sumber di Italia mengklaim jika Rossoneri sedang mempertimbangkan beberapa kandidat untuk menggantikannya, termasuk bos Bologna, Thiago Motta, dan Antonio Conte. Mantan bek timnas Italia dan legenda AC Milan, Alessandro Costa Curta tidak setuju jika pemecatan Pioli dilakukan. Kepada Sky Sports seperti dikutip dari Il Milanista, Costa Curta menilai Pioli harus dipertahankan jika sukses di Europa League. Saya tidak lagi pergi ke kantor Milan, tetapi jika mereka mencapai final Liga Eropa, memecat Pioli mungkin bukan keputusan yang tepat, ujar Costa Curta. Rossoneri merupakan salah satu tim yang diunggulkan untuk memenangkan Europa League. Namun, jika dibandingkan dengan tim lain, Milan merupakan tim yang cukup lemah dalam hal pertahanan dalam beberapa bulan terakhir. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.